Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizil di Cetak Gol Harian. Jadi hari ini ada berita terbaru nih guys dari wasit final Piala Dunia yang gak terima dituduh curang dan memihak Argentina. Sementara itu media Vietnam mengajak timnas Indonesia nih guys dan menilai skuad Garuda gak bisa menembus partai semifinal. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari MU nih guys. Ada Erik ten Hag yang mengaku menghadapi tekanan besar karena dituntut membawa Setan Merah ke peringkat 4 besar. Di kabar berikutnya masih dari MU nih, mereka disarankan untuk nggak merekrut Emiliano Martinez. Manchester United saat ini berada di peringkat 5 klasemen sementara Liga Inggris. Skuad Setan Merah cuma selisih 3 poin dari Tottenham Hotspur yang kini berada di peringkat keempat. Akan tetapi, The Red Devil berpeluang menyalip posisi Tottenham karena punya 1 pertandingan sisa. Hal ini pun membuat sang pelatih yakni Erik ten Hag mengaku mengalami tekanan. Meskipun begitu, ten Hag menegaskan kalau dirinya siap menghadapi tekanan tersebut. Pelatih asal Belanda ini pun berharap skuadnya bisa finish di peringkat 4 besar klasemen. Manchester United siap menikung Liverpool untuk mendapatkan jasa Enzo Fernandez. Klub berjuluk Setan Merah ini bahkan siap untuk menebus klausul rilis gelandang 21 tahun itu. Penampilan Enzo di Piala Dunia mampu membuat sang pelatih yakni Erik ten Hag berdecak kagum. Pelatih Belanda ini menganggap Enzo cocok seandainya bermain di skuad The Red Devil. Sebelumnya, Liverpool dikabarkan sudah sepakat dengan Benfica dengan mahar 100 juta euro. Namun Benfica mendadak menaikkan harga Enzo 2 kali lipat menjadi 120 juta euro. Paul Robinson menyarankan Manchester United untuk nggak membeli Emiliano Martinez. Mantan kiper timnas Inggris ini menganggap kalau Emiliano bukanlah seorang pemain elit. Oleh sebab itu, Robinson pun menyarankan agar Setan Merah mau merekrut sejumlah kiper lainnya. Padahal kiper Aston Villa ini tampil gemilang di bawah mister gawang timnas Argentina. Hal ini bisa dibuktikan di mana Emiliano mendapat penghargaan Golden Glove di Piala Dunia lalu. Fabio Capello mengomentari sifat Cristiano Ronaldo saat membela Manchester United. Mantan pelatih Real Madrid itu bilang kalau Ronaldo merupakan pemain yang paling arogan. Alasannya karena mega bintang asal Portugal ini selalu mementingkan dirinya sendiri. Itu artinya Ronaldo bisa dianggap jadi duri di dalam tim dengan sikap arogannya tersebut. Capello mengatakan hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Dia mengacu kepada wawancara Ronaldo bersama Piers Morgan yang saat itu banyak menyinggung Manchester United. Kita beralih ke rival Manchester United yakni Liverpool. Ada Jurgen Klopp nih guys yang mengaku nggak paham dengan taktik Unai Emery menjelang laga kontra Aston Villa. Sedangkan Darwin Núñez nih guys absen dalam sesi foto Natal. Kira-kira kenapa ya? Liverpool akan menghadapi Aston Villa pada laga lanjutan pekan ke-17 Premier League. Menjelang laga tersebut, sang pelatih yakni Jurgen Klopp sudah mempersiapkan skuadnya dengan baik. Namun pelatih asal Jerman ini mengaku kalau dia masih belum mengetahui gaya permainan Unai Emery. Klopp menyebut dia cuma tahu taktik Emery saat masih membesut Villarreal. Dia pun memuji Emery yang dianggap punya sistem permainan yang cukup bagus. Oleh sebab itu, Klopp pun tetap mewaspadai Aston Villa yang bisa merepotkan anak asuhnya. Liverpool melakukan sesi foto bersama untuk merayakan Hari Raya Natal. Namun salah satu bomber andalan skuad The Reds yakni Darwin Núñez justru nggak terlihat batang hidungnya. Absennya pemain timnas Uruguay ini masih belum diketahui apa penyebabnya. Kabarnya mantan pemain Benfica ini harus menepi karena sedang alami cedera. Alasan ini diperkuat dengan gak hadirnya para pemain lain yang menderita cedera. Mulai dari Luis Diaz, Arthur Melo hingga penyerang asal Portugal yakni Diogo Jota. Hakim Ziyech menunjukkan performa impresifnya saat membela timnas Maroko di Piala Dunia. Melihat performanya membuat Chelsea berniat untuk mempertahankannya. Seperti diketahui, Ziyech sendiri sering dirumorkan akan hengkang dari Chelsea pada bulan Januari nanti. Kurangnya menit bermain jadi alasan utama pemain 29 tahun ini untuk angkat koper. Di sisi lain, Graham Potter merasa puas dengan penampilan Ziyech di Piala Dunia. Potter meminta winger asal Maroko ini untuk bersabar menunggu kesempatan bermain di tim inti. Edouard Mendy mengalami penurunan performa yang drastis pada musim ini. Kiper asal Senegal ini bahkan melanjutkan performa buruknya bersama Senegal di Piala Dunia 2022. Dilansir dari media WhoScored, pemain 30 tahun ini memiliki rating penyelamatan paling buruk dibanding kiper lain. Tercatat Mendy cuma melakukan penyelamatan sukses sebesar 50% saja. Dari 4 pertandingan yang dimainkan oleh skuad Singa dari Teranga, Mendy sudah kemasukan 7 gol. Laga paling buruknya adalah saat kebobolan oleh Inggris 3 gol di babak 16 besar. Juventus dikabarkan serius untuk mendatangkan Yuri Tielemans dari Leicester City. Bicara soal Juventus nih, ada pemain mereka yakni Angel Di Maria yang mengaku masih belum ingin pensiun dari timnas Argentina.
Juventus sedang mengincar Yuri Tielemans dari klub papan bawah Liga Inggris yakni Leicester City. Gelandang asal Belgia ini rencananya akan disiapkan untuk menggantikan Adrien Rabiot. Rabiot sendiri disebut enggan memperpanjang kontraknya di skuad Bianconeri. Kabarnya Juventus mencoba mendatangkan Tielemans dengan status bebas transfer. Pasalnya kontrak pemain berusia 25 tahun ini akan berakhir pada akhir musim nanti. Di sisi lain, Chelsea dan Arsenal juga tertarik untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Next, Real Madrid disebut serius untuk mendatangkan Manuel Locatelli seandainya gagal merekrut Jude Bellingham dan juga Enzo Fernandez. Masih dari kabar Real nih guys, ada pemain mereka yakni Marco Asensio yang kini menjadi incaran Liverpool. Angel Di Maria jadi salah satu pemain kunci timnas Argentina di Piala Dunia Qatar 2022. Bisa jadi ini merupakan Piala Dunia terakhirnya karena sudah memasuki usia senja. Kabar terbaru menyebut kalau Di Maria nggak ingin terburu-buru pensiun di skuad La Albiceleste. Pemain Juventus ini mengaku ingin berseragam timnas Argentina selama mungkin. Sementara itu Di Maria sendiri saat ini berada di kampung halamannya untuk merayakan gelar juara. Dia pun akan kembali ke Turin untuk memperkuat Juventus di tanggal 4 Januari. Timnas Argentina berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Hasilnya para pemain melakukan perayaan untuk mengabadikan kemenangan tersebut. Gak terkecuali Angel Di Maria yang mengekspresikannya dengan membuat tato. Hal ini dia unggah lewat Instagram pribadinya bersama seniman lokal bernama Ezequiel Viapiano. Dalam foto yang beredar, Di Maria terlihat membuat tato di bagian paha kanan dengan gambar trofi Piala Dunia. Tato ini melengkapi koleksinya di mana sebelumnya dia membuat tato Copa America. Manchester City meraih kemenangan pada babak 16 besar Carabao Cup menghadapi Liverpool. Sayangnya pada laga itu Calvin Phillips absen memperkuat skuad The Citizens. Alasannya karena saat ini dirinya menjalani pemulihan pasca mengalami cedera saat memperkuat timnas Inggris. Namun hal berbeda disampaikan oleh sang pelatih yakni Pep Guardiola. Pelatih berkepala pelotos ini mengatakan kalau Phillips bukan mengalami cedera melainkan kelebihan berat badan. Oleh sebab itu dia pun memintanya untuk segera menurunkan berat badan. Manuel Locatelli dikabarkan tengah jadi incaran beberapa klub top Eropa. Gak terkecuali raksasa La Liga yakni Real Madrid yang mengaku kepincut untuk mendatangkan sang pemain. Dilansir dari Football Italia, El Real berniat mendatangkan Locatelli seandainya mereka gagal merekrut dua pemain incarannya seperti Jude Bellingham dan juga Enzo Fernandez. Seperti diketahui, dua pemain ini memang sedang ramai diminati oleh banyak klub papan atas. Marco Asensio gencar dirumorkan akan menghengkang pada bulan Januari nanti. Kurangnya menit bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti jadi alasan utamanya untuk hengkang. Kabarnya pemain timnas Spanyol ini diincar oleh raksasa asal Inggris yakni Liverpool. Skuad The Reds terpesona dengan permainan Asensio di timnas Spanyol. Namun Liverpool harus siap bersaing dengan Arsenal dan juga Paris Saint-Germain. Apalagi Asensio bisa didapatkan dengan gratis karena kontraknya akan habis akhir musim. Sejumlah pemain Barcelona tengah jadi incaran beberapa klub top Eropa. Mendengar hal tersebut, Blaugrana pun siap mendengarkan berbagai tawaran yang masuk. Nantinya para pemain yang akan dijual akan digunakan untuk membayar pemain baru. Namun menurut kabar, Blaugrana nggak akan melepas beberapa pemainnya. Mulai dari Ronald Araujo, Jules Koundé, Gavi, Pedri, Ansu Fati sampai beberapa andalannya yakni Robert Lewandowski. Keenam pemain itu dianggap jadi pemain penting di skuad Blaugrana. Frenkie de Jong dirumorkan akan pergi dari Barcelona pada bursa transfer musim panas nanti. Alasannya karena pemain asal Belanda ini kurang mendapat kepercayaan oleh Xavi Hernandez. Terbukti di La Liga musim ini de Jong cuma memiliki presentase sebesar 64% sebagai pemain utama. Namun Presiden Barcelona yakni Joan Laporta membantah kabar tersebut. Laporta bilang kalau Blaugrana nggak pernah punya niatan untuk menjual de Jong. Pasalnya mantan pemain Ajax Amsterdam ini merupakan pemain yang punya talenta hebat. Jordi Alba sebelumnya gencar dirumorkan akan hengkang dari Barcelona musim panas nanti. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh sang pemain. Alba bilang kalau dia nggak ada niatan sama sekali untuk pergi dari Barcelona. Pemain 33 tahun ini masih bahagia di klub tersebut meski sedang dalam kondisi yang nggak baik. Apalagi pemain asal Spanyol ini memiliki kesempatan untuk menjadi kapten utama. Hal itu akan terjadi jika Sergio Busquets meninggalkan Blaugrana pada akhir musim. Lionel Messi sukses merangkul gelar juara Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. Namun siapa sangka mega bintang asal Argentina ini sempat ditawarkan untuk membela timnas Spanyol.
Hal itu diungkapkan oleh mantan pelatih skuad La Furia Roja yakni Vicente Del Bosque. Menurut pelatih 72 tahun ini, dia sempat membujuk La Pulga untuk berseragam Spanyol. Namun tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh sang mega bintang. Sebab pemain Paris Saint-Germain ini sangat mencintai negara kelahirannya yakni Argentina. Kita beralih ke kabar final Piala Dunia nih guys. Ada supporter Argentina yang gak terima dengan membuat petisi balasan kepada supporter Prancis yang meminta laga final diulang. Sedangkan wasit yang memimpin final Piala Dunia nggak terima dituduh curang oleh para fans Prancis. Penasaran seperti apa kronologinya? Tonton sampai habis. Penggemar Argentina membuat petisi untuk membalas supporter timnas Prancis. Petisi ini meminta para fans Le Blues untuk berhenti menangisi kekalahan di final Piala Dunia. Petisi ini sendiri sudah ditandatangani lebih dari 39.000 supporter La Albiceleste. Sebelumnya penggemar Prancis membuat petisi agar laga final Piala Dunia 2022 bisa segera diulang. Mereka nggak terima karena menganggap Argentina telah melakukan banyak kecurangan pada laga final tersebut. Lionel Messi saat ini sedang dipuja-puja oleh penggemar sepak bola seluruh dunia. Sebab mega bintang asal Argentina ini akhirnya mampu meraih juara Piala Dunia 2022. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh legenda timnas Nigeria yakni Segun Odebami. Menurutnya La Pulga merupakan pemain yang malas saat berada di lapangan hijau. Odebami bilang sepanjang pertandingan pemain 35 tahun ini sering terlihat berjalan kaki saja. Meskipun begitu, dia mengakui kalau bola yang berada di kaki Messi adalah hal yang mematikan. Richarlison resmi dinobatkan sebagai pemain dengan pencetak gol terbaik di Piala Dunia. Berumur 25 tahun ini menciptakan gol tersebut saat mengalahkan Serbia 2-0. Gol tersebut diciptakan dengan cara akrobatik yakni salto menggunakan kaki kanannya. Pemain Tottenham Hotspur ini pun mampu mengalahkan beberapa kandidat pemain lainnya. Mulai dari Salem Al-Dawsari yang mampu mencetak gol dengan tendangan melengkung, sampai gol cantik Kylian Mbappe saat menghadapi Polandia di babak 16 besar lalu. Simon Marciniak memimpin pertandingan di laga final Piala Dunia yang mempertemukan Argentina dan juga Prancis. Wasit asal Polandia ini dituduh telah curang oleh banyak kalangan. Alasannya karena Marciniak telah mengesahkan gol Argentina yang dicetak oleh Lionel Messi. Padahal saat itu para pemain cadangan mereka terlihat melewati garis yang telah ditetapkan. Gak suka dituduh begitu saja, Marciniak pun memberikan klarifikasinya. Wasit berkepala pelotot ini bilang kalau penggemar Prancis gak sadar kalau mereka juga melakukan hal yang serupa. Sebab saat gol yang dicetak oleh Kylian Mbappe terdapat 7 pemain skuad Le Blues yang berdiri di dalam lapangan. Kita masuk ke segmen terakhir, ada media Vietnam yang meremehkan timnas Indonesia dan disebut nggak akan bisa menembus semifinal Piala AFF. Di kabar penutup pada hasil pertandingan Piala AFF di mana timnas Malaysia meraih kemenangan telak 5-0 atas Laos. Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis atas Kamboja di laga perdana Piala AFF kemarin. Hal ini pun membuat salah satu media Vietnam meremehkan kemampuan skuad Garuda. Media Detau 247 ini memprediksi kalau skuad Garuda akan kesulitan untuk lolos ke semifinal. Alasannya karena selisih gol sangat diperlukan pada turnamen tersebut. Terbukti saat ini Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan cuma menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Mereka kalah selisih gol atas Thailand dan juga Filipina. Timnas Malaysia meraih kemenangan besar di matchday kedua babak penyisihan grup B Piala AFF 2022. Di laga itu skuad Harimau Malaysia melibas Laos dengan 5 gol tanpa balas. Malaysia menutup babak pertama lewat gol tunggal Sergio Fabian Aguero di menit ke-29. Memasuki babak kedua, skuad Harimau Malaya sukses mencetak 4 gol sekaligus. 4 gol dicetak melalui brace Faisal Halim, Muhammad Hakimi Azim, dan Stuart Wilkin. Kini Malaysia kokoh di puncak klasemen grup B dan dibuntuti oleh Vietnam. Persib Bandung melakoni pertandingan pekan ke-17 Bri Liga 1 menghadapi Persikabo 1927. Pada laga tersebut, kedua tim bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Skuad Maung Bandung nyaris menelan kekalahan usai tertinggal 1 gol lewat Gustavo Tokantis di menit ke-62. Beruntung Daisuke Sato menyelamatkan Persib dari kekalahan. Bek sayap asal Filipina ini mencetak gol di menit akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Persib menempel ketat Borneo FC yang berada di peringkat 5 klasemen. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari agen VSSE dan AMS. Katanya sekarang waktunya untuk Indonesia bisa menjuarai Piala AFF 2022. Amin. Ya guys, kira-kira bisa nggak ya timnas Indonesia juara Piala AFF 2022? Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.